Rahayu untuk kita semua, merdeka. Teman-teman semua, dalam menyikapi polemik doktrin-doktrin dari para habaib, yang dimana ini banyak unsur-unsur khurafat, bahkan menjual-jual laknat Tuhan atau kualat, ini harus kita pahami dulu dan harus kita dasarkan, ya. Nah, jika dia berkomentar kenapa saya mengambil bantahan terkait Habib dan juga doktrinnya daripada Syekh Panji Gumilang, karena Syekh Panji Gumilang lah yang mengajarkan beberapa tahapan agar kita menjadi insan kamil, manusia yang sempurna. Dalam menyikapi polemik doktrin para habaib-habaib ini ya, oke, entah dia itu cucu Rasul atau bukan, yang dimana kalau kita sendiri pun mengartikan dia bukan cucu Rasul, karena ditolak oleh Quran Surah Al-Ahzab. Nah, yang paling dasar dan paling utama, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Panji Gumilang dan yang diajarkan dalam pondok pesantren Al-Zaitun, yang pertama itu ialah merdeka, ruh. Nah, jadi agar kita terbebas dari doktrin, ya, klaim Ba'alawi, klaim-klaim mereka, cerita-cerita khurafatnya, kita wajib merdeka ruh. Ruh kita wajib merdeka. Gak boleh ada sekelompok manusia ya yang memperkosa diri kita, yang memperbudak jiwa kita. Merdeka ruh itu yang diajarkan oleh Syekh Panji Gumilang dan yang dijalankan oleh Ponpes Al-Zaitun, itulah yang diajarkan, yang diminta oleh Rasulullah SAW untuk berdoa senantiasa meminta perlindungan Tuhan untuk dibebaskan daripada perbudakan. Sehingga merdeka ruh itu adalah ajaran Rasulullah, ajaran ilahi. Kalau ruh kita belum merdeka, jangan harap ya kita akan terbebas dari dogma-dogma doktrin para habaib ini. Sehingga kalau para habaib kita tentang, dia pasti akan jualan apa? Kualat, laknat, kan itu terus jualannya. Nggak ada yang lain. Ngancemnya pakai laknat, pakai kualat, ya. Kayak yang mengancam Bang Roma Irama, ingat umur udah tua. Maksudnya apa begitu? Apalagi ancaman mubahalah. Kalau kita tidak merdeka ruh, kita akan khawatir, akan takut, sehingga timbullah penghambaan, pengkultusan kepada manusia. Padahal Tuhan tidak mengajarkan itu. Yang diminta Tuhan adalah kita menghamba seutuhnya kepada dirinya. Kan begitu. Ruh kita merdekakan terlebih dahulu. Ya, nggak perlu takut dengan segala ancaman. Oke? Toh ruh kita ini punya Tuhan kok. Apalagi kalau saudara yang beragama Islam, ketika sholat senantiasa membaca takbiratul ikhram, yang dimana dalam doanya itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Hanya untuk Allah, hanya untuk Tuhan. Gak ada yang lain. Itulah tujuan kita memerdekakan ruh. Sehingga apa? Nanti kalau ruh kita sudah merdeka, kita diancam dengan laknat, diancam dengan kualat atau mubahalah, kita gak akan takut. Gak akan takut seperti itu. Ini jujur cerita dari saya sendiri, ya. Saya mengalami kecelakaan yang amat parah, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tepatnya pada tanggal 15 Februari kemarin, 2024, baru aja. Itu saya kecelakaan di Pasuruan. Ya. Ditabrak dari belakang oleh mobil pick up. Oke. Motor saya rusak parah dan saya masuk ke kolong mobil. Tapi saya masih hidup, bahkan gak ada patah tulang sedikit pun dalam diri saya. Itulah yang meyakinkan diri saya bahwa saya ini harus merdeka ruh. Berdasarkan dari pengalaman saya pribadi, saya semakin percaya dan semakin meyakini bahwa saya wajib merdeka ruh. Ruh saya yang berhak saya tempatkan ialah Tuhan. Itu aja. Tuhanlah yang saya titipkan ruh saya. Sehingga pun saya kemanapun ya biasa aja. Sehingga nggak perlu lagi tuh kan pengawalan kayak Habib-Habib yang ceramah teriak-teriak tapi dikawal sama santrinya. Nggak perlu begitu. Karena apa? Saya sudah buktikan, intinya separah-parah apapun, kalau Tuhan belum mengizinkan kita mati, ya, nggak akan mati. Pribadi dari saya sendiri. Karena apa? Saya masuk ke kolong mobil L300 itu sampai ke leher. Jadi bumper depannya itu udah di leher saya.
Seluruh badan masuk, hanya kepala aja yang nggak masuk. Dan nggak ada luka parah, hanya luka sedikit. Yang dimantu hanya urut aja, nggak ada patah tulang. Dari situlah saya semakin yakin ya bahwa Allah lah pemilik ruh saya. Nah, kalau pernyataan demikian sudah kita pegang, sudah kita yakini, kita dalam bertindak, berperilaku gak akan takut lagi dengan ancaman. Gak akan takut lagi dengan sumpah serapah dari orang lain. Gak akan takut lagi dengan mubahala atau kualat dari mereka. Gak akan takut. Loh, kenapa nggak takut? Karena kita udah yakin pasrah seutuhnya, kita telah merdeka ruh kita titipkan kepada yang pemilik ruh. Itu saja. Ya, nggak perlu takut lagi dengan mereka. Selagi apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan tuntunan ajaran agama. Kan begitu teman-teman semua. Nah, sehingga kenapa masih banyak ya golongan-golongan kelompok habaib ini yang mereka gampang sekali mendoktrin ya para pemuda masyarakat dengan doktrin-doktrin yang khurafat, bahkan bertentangan dengan ajaran agama Islam, bahkan itu doktrin yang memecah belah bangsa. Karena masih banyak umat kita, masyarakat, pemudanya yang ruhnya belum merdeka. Makanya Rasulullah mengajarkan doa yang dimana salah satunya waqahrir rijal, ya Allah, bebaskan aku daripada perbudakan seorang laki-laki atau dari seseorang. Sehingga Rasulullah meminta kepada Tuhan agar dirinya merdeka dari perbudakan orang lain. Itulah yang dinamakan merdeka ruh. Sehingga jika saat ini banyak di kalangan masyarakat yang menentang balik ya klan Ba'alawi atau habaib-habaib ini yang mereka kerap kali membanggakan nasabnya, merendahkan pribumi, itu didasari pada kemerdekaan ruh. Oleh karena itu Syekh Panji Gumilang ketika ditantang oleh MUI, difatwakan sesat dan sebagainya, beliau nggak takut. Karena ruhnya sudah merdeka. Gitu loh. Nah, dari merdeka ruh, masuklah ke merdeka yang kedua. Merdeka ilmu. Artinya apa? Kita mempunyai kemerdekaan untuk mempelajari segala ilmu tanpa terkecuali, tanpa sekat pemisah. Kan sekarang teman-teman lihat, sekelompok habaib yang menolak tes DNA, dia mengharamkan ilmu DNA. Kenapa dia mengharamkan yang tidak pernah Allah haramkan? Bahkan para ulama-ulama pribumi juga demikian. Kenapa mengharamkan yang tidak pernah Allah haramkan? Apakah kalian tidak melihat mudorotnya ketika banyak yang mengaku sebagai pecucu Nabi, keturunan Nabi, jual-jual nasab mereka, membanggakan kabilahnya, menindas pribumi, bahkan terlalu banyak pengeroyokan yang dialami oleh pribumi atas dasar mereka. Apa nggak lihat kalian ulama-ulama pribumi? Lihatlah, bukalah mata kalian, ya Allah, ya Karim. Nah, kalau kita sudah merdeka ilmu, kita akan mempelajari seluruh ilmu tanpa terkecuali, tanpa khawatir iman kita ternodai. Gitu. Sehingga jika saat ini ada sekelompok ulama melarang kita mempelajari ilmu dari ilmu barat, atau bahkan dia memisah-misah, ini ilmu timur, ini ilmu barat, mereka orang-orang yang tidak pernah merdeka dalam ilmu. Padahal ilmu itu adalah sebagian dari agama, atau bahkan ilmu adalah agama. Karena tujuan ilmu memberikan pengetahuan kepada masyarakat, dan itu juga tujuan daripada agama, memberantas kejahilan. Sehingga sekarang jika masih banyak orang tentang ilmu, dan juga mereka mengharam-haramkan ilmu, oh ini ilmu barat, ini hanya untuk mempertahankan nasab kita, haram. Itu adalah orang-orang yang munafik. Mohon maaf. Munafik dalam artian, dia mengingkari apa yang diperjuangkan oleh Nabi. Mengingkari apa yang dirisalahkan oleh Islam itu sendiri. Mengingkari apa itu ajaran ilahiyah. Bukankah Al-Quran pertama kali turun itu menyuruh kita membaca? Membaca adalah pintu dari segala ilmu. Begitu saja. Sedangkan saat ini, ulama-ulama Islam sangat melarang kita untuk membaca-baca ilmu agama. Ilmu barat dilarang, lain sebagainya. Dan inilah saya bilang di beberapa video, bahwa ulama Islam sudah sama seperti pendeta dan rohib Yahudi. Dalam tafsir Al-Azhar, Quran Surat Taubah ayat 31. Kalau kita sudah merdeka ilmu, kita akan tahu benar tidak ajaran mereka,
Benar tidak yang diajarkan oleh klan-klan Ba'alawi ini, yang mereka terlalu banyak cerita khurafatnya? Benar tidak? Gitu loh. Tapi kalau kita tidak merdeka ilmu, ya kita nurut aja. Nggak ada perbaikan dalam diri kita. Tetap menjadi umat terbelakang, umat jumud. Makanya Muhammad Abduh menyatakan bahwa Islam itu ditutupi oleh umat Islamnya. Mundur ke belakang, nggak ada kemajuan. Karena umat Islamnya sendiri. Gitu teman-teman semua. Kemudian yang ketiga teman-teman semua adalah merdeka fikir. Merdeka fikir ini bisa kita capai kalau kita sudah merdeka ruh, merdeka ilmu, baru kita bisa merdeka fikir. Artinya apa? Kita sebagai umat manusia merdeka dalam berpikir, merdeka dalam menyampaikan pendapat, merdeka dalam meyakini suatu pendapat. Sehingga nggak boleh lagi ada sekelompok ulama yang mengharamkan perbedaan pendapat. Nggak boleh lagi ada sekelompok ulama yang bernama Majelis Ulama Indonesia menghakimi, menfatwakan sesat. Ya, suatu perbedaan pendapat yang selama itu masih ada dasar hukumnya. Tapi lucunya Majelis Ulama Indonesia tidak pernah memfatwakan sesat segala cerita-cerita khurafat atau bahkan doktrin-doktrin yang disampaikan oleh Ba'alawi yang merendahkan nasab atau merendahkan ulama-ulama pribumi. Apa Majelis Ulama Indonesia nggak punya smartphone, nggak punya kuota untuk melihat mereka? Terlalu banyak ya tindakan mereka merendahkan pribumi. Nah, ini membuktikan bahwa Majelis Ulama Indonesia tidak merdeka fikir, tidak merdeka ilmu, dan juga tidak merdeka ruh. Karena apa? Mereka masih terbelenggu. Gitu aja. Makanya pendapat mereka ini hanya menguntungkan salah satu pihak. Gitu loh. Sehingga kalau kita sudah merdeka fikir, ya, barulah kita menuju namanya insan kamil. Itulah yang disampaikan oleh Cak Nur Kholis Majid. Dan juga yang diajarkan oleh Syekh Panji Gumilang. Menuju insan kamil, manusia yang sempurna, manusia yang paripurna. Yang dimana kita menjadi manusia yang menjunjung tinggi rasa kemanusiaan. Bahwa kemanusiaan harus di atas segala-galanya daripada agama itu sendiri. Karena apa? Pada dasarnya kita sama-sama manusia. Pada dasarnya pun ya kita dari satu diri, yaitu Nabi Adam. Itu aja. Sehingga sekarang kalau masih ada umat Islam, ulama-ulama Islam yang mengkotak-kotakan umat, menghakimi umat agama lain, mereka belum insan kamil, mereka belum manusia sempurna. Ya mungkin manusia setengahnya entah makhluk apa. Karena kalau manusia sudah sempurna, sudah paripurna, mereka nggak akan lihat lagi perbedaan yang ada. Dia nggak akan lagi melihat, oh engkau agama Kristen, oh engkau agama Katolik, saya Islam, kita bermusuhan. Nggak gitu. Yang dilihat oleh manusia yang sempurna, oh kamu menyembah Tuhan. Sekalipun agama kita berbeda, nggak masalah. Sepenting kita sama-sama percaya adanya Tuhan. Kita bersaudara. Gitu loh. Itu manusia sempurna, paripurna. Yang dinamakan oleh Cak Nur adalah insan kamil. Nah, oleh karena itu, doktrin pengajaran pendidikan yang diajarkan oleh Syekh Panji Gumilang dengan tujuan yang mulia itu dihantam habis-habisan oleh para habaib yang dimana ia membenci Syekh Panji Gumilang. Yang dia benci itu ya adalah ajaran-ajaran kemanusiaan Syekh Panji Gumilang. Yang mereka benci adalah ajaran Syekh Panji Gumilang yang ingin memerdekakan manusia dari perbudakan akal, pikiran, dan ruh. Mereka benci itu. Kenapa mereka benci? Kalau umat manusia, umat Islam sudah merdeka ruh, ya, merdeka ilmu, merdeka akal atau pikiran, para habaib ini nggak akan laku. Umat Islam nggak akan percaya lagi cerita-cerita khurafat, cerita karomah atau lain sebagainya, itu nggak akan percaya lagi. Gitu loh. Sehingga mohon maaf, yang mereka sedang menceritakan, oh kakek kami, Fakih Muqaddamin bisa ini bisa itu nggak akan percaya lagi. Dan sehingga kenapa Syekh Panji Gumilang sampai dimusuhi oleh para habaib tadi itu? Karena Syekh Panji Gumilang mengajarkan ajaran ilahiyah yang dirisalahkan kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu,
Syekh Panji Gumilang adalah al-ulama warasatul anbiya, yang mengajarkan ajaran ilahi yang mulia. Oleh karena itu teman-teman semua, dapatlah kita pahami dan simpulkan, untuk melawan dogma, doktrin para habib habaib yang kurofat itu, yang banyak cerita dongengnya atau yang mereka merendahkan ulama-ulama Nusantara, yang pertama adalah merdeka ruh. Ruh kita merdekakan dulu. Kita hanya boleh takut kepada satu, yaitu Tuhan yang menciptakan kita. Oke? Kedua, kita harus merdeka ilmu. Ilmu kita wajib merdeka dari belenggu mereka. Jangan percaya setiap ucapan mereka yang menyatakan, kau jangan belajar ini, nanti kau sesat. Jangan, gak usah. Gak usah percaya ucapan seperti itu. Kenapa dia bilang begitu? Karena ia takut kehilangan umat. Gitu aja. Apalagi banyak kok, ya saya dengar itu, para habaib-habaib yang mereka mendogma masyarakat dengan doktrin-doktrin khurafat seperti tadi itu, mereka banyak yang melarang para pemuda masuk kepada perguruan tinggi, salah satunya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kenapa dilarang? Dianggapnya liberal dan sebagainya. Nah, inilah doktrin yang bagi saya sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Kenapa dilarang? Kalau ada masyarakat jamaahnya yang menyekolahkan anaknya di sana akan sadar bagaimana piciknya doktrin mereka itu dan bertentangan dengan akal sehat kita. Dan yang terakhir adalah merdeka fikir. Inilah yang harus kita lakukan. Kita merdeka dalam berpikir. Merdeka menyampaikan pendapat. Sehingga nggak boleh lagi ada kekuasaan-kekuasaan yang membelenggu pikiran kita. Bagaimana dengan fatwa ulama? Fatwa ulama bisa dibantah dengan ulama lain. Nggak mutlak fatwa itu. Ya, saya sampaikan begitu saja. Dan juga teman-teman semua, sadarlah wahai para muhibbin. Saya juga muhibbin dulunya, sekarang udah enggak. Sadarlah ya. Sebelum kalian terlalu jauh tenggelam. Oke? Sadarlah. Saya tidak meminta Anda untuk membenci mereka, enggak. Tapi saya meminta Anda untuk tidak menghormati nasabnya, tidak membangga-banggakan nasab mereka. Karena yang mulia di mata Tuhan itu bukan nasab, tapi ilmu dan ketakwaan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Rahayu untuk kita semua, merdeka.